NIM 1177070077 dari kelas B. Di sini saya akan memperjelaskan tentang pembangkit sinyal suara dan juga tentang FFT dari gabungan dua buah sinyal. Jadi ini tuh pembangkit sinyal suara, ada empat contoh soal. Nah, yang pertama ini tuh pembangkit sinyal A, nada A dengan offset DC. Yang pertama di sini tuh FS 8000, yaitu frekuensi sampling pada 8 kHz. Yang di sini itu panjang tiap nadanya 1 detik. Yang di sini tuh maksudnya ini tuh nada A. Nada A-nya itu 0,5 kali cos 2pi 440T. Setelah itu subplot itu untuk menunjukkan gambar sinyalnya. Axis itu ini itu untuk atur skala. Sound VFS itu untuk bunyi pada frekuensi sampling 8 kHz. Di sini title itu untuk judul ya, judul pada gambar sinyal. X label itu untuk judul pada garis X. Y label itu untuk judul pada sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Pause. Terus yang kedua itu V1 itu tuh nada untuk yang ditambahkan komponen DC, yaitu 0,5 tambah V. Subplot itu untuk menunjukkan gambar sinyal yang kedua. Axis untuk atur skala. Sound-nya itu untuk bunyi pada frekuensi sampling 8 kHz. Ini title untuk judulnya. Terus selanjutnya ini gitaran. Nah, ini hasilnya. Ini tuh yang pertama nada suara, nada A. Ini judulnya tadi, nada A-nya itu sini. Ini sinyalnya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang kedua perbedaannya di sini tuh amplitudonya itu 0,5, yang di sini amplitudonya 1. Setelah itu yang kedua itu yang ini. Yang kedua itu penggabungan dari yang sebelumnya, dari nada A dengan ditambahkan komponen DC. Di sini frekuensi samplingnya 8 kHz. Di sini itu panjang tiap nadanya. Yang ini itu nada A tadi yang sudah. Yang ini itu nada yang keduanya. Yang sound V2 FS itu untuk bunyi pada frekuensi 8 kHz. Plotnya itu untuk menunjukkan gambar sinyal. Title itu untuk judul. Axis itu untuk skala. X label, Y label itu untuk di judul juga. Terus kemudian gitaran. Nah, akan keluar gitaran. Nah, ini dia gabungan kedua sinyalnya itu menjadi seperti ini. Kemudian yang ketiga itu yang ini, yang sinyal pembangkit sinyal suara naik. Di sini frekuensi samplingnya 8 kHz. Di sini itu nadanya itu selama 2 detik. Frekuensi maksimumnya itu 500 kali T, dan T-nya itu kan tadi 2 detik. Jadi 500 kali 2 yaitu 1000 Hz atau 1 kHz. X cos ini itu sinyal cosnya dengan frekuensi naik. Jadi X itu cos 2V, F kali T-nya itu yang tadi, yang 500 kali 2. Terus plot ini untuk menunjukkan gambar ya. Title X label, Y label untuk menunjukkan judul ya. Judul pada gambar sinyalnya.
Axis itu untuk skala, sound itu untuk bunyi pada frekuensi samplingnya itu 8 kHz. Selanjutnya kita run. Nah, kita run. Jadi itu di sini itu penjelasannya, sinyal suara naik maka akan frekuensinya itu semakin rapat. Jadi di sini tuh pertama renggang, terus setelahnya rapat. Nah, ini yang keempat. Yang keempat itu frekuensi sinyal suara tangga nada. Di sini tuh frekuensi samplingnya 8000 Hz atau 8 kHz. Di sini tuh panjang notnya. Terus ini itu nada C itu ditunjukkan dengan sin 2V 262T. Nada D itu sin 2V 294T. E itu sin 2V 330T. F itu sin 2V 349T. G itu sin 2V 392T. Nada A itu sin 2V 440T. Nada B itu sin 2V 494T. Dan nada C lagi itu sin 2V 523T. Nah, not 0 itu 0 ini di sini itu untuk spasi. Nah, ini kita itu hasil outputnya itu akan memperdengarkan tingtone suara unyil. Nah, ini tuh di sini tuh suara nada tangga nadanya B0 A0 itu tangga nadanya main. Nah, coba kita run itu. Nah, seperti itu. Jadi outputnya itu suara dari ringtone unyil ini. Sekian penjelasan saya. Ya, selanjutnya bahasan berikutnya tentang FFT. Jadi ini tuh kita itu akan mencari FFT dari penjumlahan dua buah sinyal. Nah, yang ini itu pertama ini sinyal dengan frekuensi F1 sama dengan 100 Hz. Di sini frekuensinya, di sini T-nya itu selang waktu 0 sampai 1 detik dengan interval 0,001. Y1 sin 2V F1T itu gelombang sinyalnya. Figur dan plot itu untuk menampilkan gambar dari sinyalnya. Axis itu untuk mengatur skalanya. Title itu untuk judul pada gambar sinyalnya. Nah, yang kedua ini sinyal dengan frekuensi 250 Hz. Y2-nya itu sin 2V F2T itu gelombang sinyalnya. Figur dan plot untuk menampilkan gambarnya. Axis untuk mengatur skala. Title itu untuk judul. Nah, yang ketiga yang ini itu untuk menjumlahkan dari gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi Y3 sama dengan Y1 plus Y2. Yang ini Fs 1000 Hz itu frekuensi sampling. Kayak 1 per Fs itu frekuensi waktu samplingnya. L itu length-nya itu panjang sinyalnya. Y itu sama dengan FFT. Y3 ini untuk bentuk FFT dari gabungan sinyalnya itu yang Y3 ini. Nah, setelah untuk menampilkan outputnya kita run dulu. Nah, ini tuh bentuk gelombang dari frekuensi 100 Hz. Bentuk gelombangnya seperti ini. Selanjutnya bentuk gelombang dari 250 Hz. Ini bentuk gelombangnya. Berikutnya bentuk gelombang dari penggabungan dari Y1 dan Y2-nya ini. Y3-nya ini. Berikutnya ini tuh
FFT dari gabungan dua gelombang tadi atau Y3-nya. Di sini itu FFT itu algoritma untuk mengubah dari untuk memproses sinyal diskrit dalam domain waktu dan memprosesnya ke dalam domain frekuensi. Jadi di sini tuh dalam bentuk spektrum. Nah, di sini dari gambar ini dapat terlihat bahwa peak dari sinyal X-nya itu berada pada 100 dan berada pada 250 Hz. Nah, peak to peak ini itu merupakan nilai frekuensi dari gabungan dua sinyal itu atau Y3. Sekian penjelasan dari saya, penjelasan mengenai pembangkit sinyal suara dan FFT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.